Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Bidari Latukonsina, SE MAK, dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darussalam Ambon sejak tahun 2007. Video ini saya buat sebagai persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah akuntansi biaya dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah akuntansi biaya adalah mata kuliah fakultas dengan kode AKB 330 yang diajarkan pada semester 3. Mata kuliah ini bertujuan menjelaskan tentang konsep, metode pengumpulan biaya produksi, dan teknik perhitungan biaya suatu objek biaya dengan penekanan pada penentuan harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. Perkuliahan akuntansi biaya dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan membahas tentang materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka di kelas dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau yang disingkat dengan DEA. Delivery, saya menjelaskan tentang konsep akuntansi biaya, metode pengumpulan biaya produksi, penentuan harga pokok produksi perusahaan manufaktur, serta bagaimana menyusun laporan biaya produksi sesuai dengan metode yang digunakan. Metode Interaction pada mata kuliah ini melibatkan interaksi dua arah antara dosen dengan mahasiswa, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, menyelesaikan tugas, latihan soal, studi kasus, baik secara individu maupun berkelompok. Sedangkan metode asesmen atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses melalui kuis, latihan, tugas individu maupun kelompok, studi kasus, dan diskusi selama proses perkuliahan, serta penilaian sikap sesuai yang tertuang dalam RPS. Selanjutnya adalah asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah akuntansi biaya ada 4 capaian pembelajaran prodi, yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi di bidang akuntansi dan keuangan, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya atau CPMK ada 3, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep teoritis akuntansi biaya untuk menyelesaikan masalah akuntansi biaya. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan kemampuan teknik untuk penentuan dan pengukuran biaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun laporan biaya produksi sesuai dengan metode yang digunakan. Selanjutnya, mari kita simak video proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya pertemuan keempat dengan materi metode harga pokok proses untuk produk yang diolah melalui 2 departemen produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu metode harga pokok proses. Sebelum kita masuk pada inti dari materi hari ini, Ibu akan mereview beberapa materi sebelumnya karena ini adalah pertemuan kedua dari metode harga pokok proses, di mana pada pekan sebelumnya itu kita membahas tentang metode harga pokok proses untuk 1 departemen produksi, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode harga pokok proses untuk 2 departemen produksi. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan meminta beberapa pernyataan dari adik-adik terkait dengan pemahaman adik-adik tentang metode harga pokok proses pada pertemuan sebelumnya atau metode harga pokok produksi. Kalau kita berbicara tentang menghitung harga pokok produksi, ada 2 metode yang kita gunakan, ya. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira metode apa saja? Ya, silakan Nona. Yang pertama itu ada metode harga pokok pesanan dan yang kedua ada metode harga pokok proses. Ya.
Jadi ada dua metode harga pokok yang digunakan, yaitu job order costing dan proses costing, ya. Untuk proses costing tadi sendiri ada satu departemen produksi atau lebih dari dua departemen produksi. Jadi ada juga sebenarnya perusahaan yang memproduksi produknya itu bisa lebih dari dua departemen. Ada departemen ketiga, departemen keempat, sampai nanti masuk ke gudang, ya, seperti itu. Nah, kalau kita kalau kita menghitung harga pokok produksi, otomatis itu kita akan berbicara tentang perusahaan manufaktur. Nah, apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan yang membuat dari barang mentah menjadi barang jadi. Ya, jadi perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Jadi kalau masuk proses produksi berarti akan timbul biaya-biaya, ya, baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ya, atau biaya overhead pabrik. Jadi ada tiga biaya yang digunakan dalam perusahaan manufaktur untuk memproses suatu produk hingga nanti dijual di pasar. Nah, ini ada capaian pembelajaran dan relevansi. Jadi setelah mempelajari perkuliahan hari ini, ada beberapa kemampuan yang Ibu harapkan adik-adik bisa memilikinya. Yang pertama itu mampu menghitung harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok proses. Kemudian yang kedua, mampu menyusun dan menganalisis laporan harga pokok produksi terutama dalam pengambilan keputusan, ya. Kemudian relevansi antara materi ini dengan keterampilan adalah itu mendukung keterampilan untuk menganalisis biaya, bagaimana melakukan pengendalian manajemen, sampai pada pengambilan keputusan strategis di bidang akuntansi biaya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini adik-adik. Jadi ada gambaran umum ini berisi tentang pengertian dari apa itu proses costing. Kemudian karakteristik proses costing itu seperti apa? Apa keuntungannya kita menggunakan metode harga pokok proses. Kemudian perbedaan HPP, harga pokok produksi, antara antara dua metode tadi, ya, metode job order costing maupun metode proses costing. Nah, kemudian ini kita setelah mengetahui perbedaannya, berikutnya adalah kita akan menyusun laporan biaya. Nah, bagaimana kemudian laporan biaya ini akan dimulai dari bagaimana kita menghitung unit ekuivalen, kemudian menentukan biaya per unit dan alokasi biaya. Alokasi biaya ini untuk ketiga biaya tadi, ya, bahan baku, BTK maupun BOP. Nah, selanjutnya nanti ada studi kasus. Di sini kita angkat kasus dari PT Sinar Mulia. Ada beberapa karakteristik dari metode harga pokok proses. Jadi sebenarnya ini sudah Ibu singgung di pertemuan sebelumnya yang membahas mulai dari metode harga pokok pesanan, ya. Ada perbedaan antara dua metode itu. Yang pertama, kalau metode harga pokok proses itu dia berproduksi secara terputus-putus. Kalau pesanan, ya, jadi ada pesanan dulu baru berproduksi. Jadi produksinya itu secara terputus-putus. Nah, kalau metode harga pokok proses ini produksinya secara massal dan biasanya bersifat homogen, ya. Jadi produknya itu sama. Kemudian diproduksi dalam jumlah yang besar. Kayak kayak pakaian, ya, misalnya perusahaan tekstil, ya, seperti itu, atau air minum kalau Ayudes. Nah, itu dia pakai metode harga pokok proses. Kemudian prosesnya berkelanjutan. Jadi yang tadi Ibu bilang, ya, kalau job order costing berputus-putus, ada pesanan baru berproduksi. Nah, kalau perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses ini, prosesnya itu berkelanjutan. Jadi berkesinambungan. Belum habis sudah proses, belum habis sudah proses, seperti itu. Jadi dia tidak maksudnya orang kalau mau produksi pakaian misalnya, dia tidak bergantung pada permintaan. Pokoknya tetap harus ada proses produksi. Kemudian akumulasi per departemen. Jadi karena ada beberapa departemen misalnya, maka kita akan menghitung biaya produksi di departemen 1 dulu, baru kemudian dipindahkan ke departemen 2, kita menghitung lagi biaya produksi di departemen 2. Misalnya kalau ada 3 departemen, berarti kita pindahkan yang dari departemen 2 ke departemen 3, seperti itu, ya, sampai nanti pada harga pokok produk jadi. Kemudian
Nanti kita akan menghitung biaya rata-rata per unit. Nah, ini tadi Ibu sudah secara garis besar Ibu sudah sampaikan. Sebenarnya kita juga mengulang dari materi sebelumnya, ya. Ini ada beberapa yang membedakan antara metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Ini ada contohnya. Jadi misalnya kalau harga pokok pesanan itu dibuat berdasarkan per pesanan individual, fokus pada pesanan. Kalau Darussalam misalnya pesan meja dosen, dengan kampus lain misalnya pesan belum tentu harga produksinya sama, karena tergantung dari spesifikasi pesanan, ya, bahan baku apa yang dipakai, berapa tenaga kerja yang dipakai selama proses produksi tersebut, itu akan membedakan membedakan harga pokok produksinya. Kemudian kalau harga pokok proses ini, contohnya ini makanan, tekstil, obat-obatan, ya, ini kimia, ini salah satunya adalah misalnya perusahaan obat-obatan. Nah, ini ada beberapa keuntungan menggunakan metode harga pokok proses. Yang pertama, lebih sederhana, pencatatan lebih mudah tanpa perlu melacak setiap unit secara individual. Kalau misalnya kalau Ibu contohkan, ya, Ibu contohkan kalau ada yang pesan baleho sama yang pesan undangan, berarti harga pokoknya itu harus terlacak sampai di berapa air yang dia pakai, tinta yang dia pakai, dan lain-lain. Kalau metode harga pokok proses ini kita tidak perlu melacak setiap unit secara individual. Kemudian konsistensi pencatatan. Jadi kita memungkinkan melakukan perbandingan biaya antara periode dan identifikasi tren. Jadi kalau misalnya identifikasi tren ini misalnya kalau musim hujan, dia akan memperbanyak misalnya produksi pakaian yang lebih tebal, atau jumlah produksi payung, ya, jumlah produksi payung pada saat musim hujan itu akan lebih tinggi, ya, lebih tinggi dibandingkan kalau musim kemarau. Kemudian analisis kinerja. Nah, ini evaluasi efisiensi produksi di setiap departemen berbasis pada data yang akurat, itu sudah jelas. Kemudian perencanaan anggaran ini menggunakan data historis. Jadi data historis artinya berdasarkan pada data dari tahun sebelumnya atau periode atau produksi sebelumnya. Kemudian penetapan harga jual. Nah, ini biaya produksinya akurat, mendukung harga jual yang lebih kompetitif dan profitabilitasnya lebih tinggi. Nah, ini kalau kita menyusun laporan biaya produksi yang tadi, sebenarnya ini sudah kalau kita bicara pada pertemuan sebelumnya di satu departemen produksi ini kan sebenarnya sudah ada nih laporan biaya produksi. Jadi pertama kita menghitung dulu unit ekuivalen. Kemudian bikin kuantitas. Ini kalau bikin schedule kuantitas ini misalnya produksi tadi kita uraikan berapa yang masuk, kemudian berapa yang dalam proses, berapa produk yang sudah jadi dan dikirim ke departemen B, ya, untuk memastikan total unit yang dipertanggungjawabkan. Kemudian kita menghitung unit ekuivalen, tingkat penyelesaian dari bahan yang digunakan atau dari biaya yang digunakan, baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik. Kemudian ini alokasi biaya. Ini mendistribusikan total biaya ke unit selesai dan persediaan akhir. Jadi berdasarkan unit ekuivalen, kalau kita sudah mengetahui tingkat penyelesaian dari biaya yang digunakan, nah kita akan lebih mudah menentukan biaya produksi per unitnya. Nah, ini 5 langkah utama perhitungan harga pokok proses. Analisis aliran unit fisik, ini unit masuk, persediaan awal, work in process atau barang dalam proses, ditambah dengan unit yang baru dimasukkan. Jadi ini kata unit ini jangan terpaku di unit, ya. Kalau memang kita pakai kuantitasnya kilogram, berarti kita menyesuaikan, ya. Kemudian yang kedua adalah menghitung unit ekuivalen. Nah, ini ada rumusnya nih. Produk selesai ditambah dengan produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian dari bahan yang digunakan. Kemudian
menghitung biaya per unit. Alokasi biaya, berapa biaya produksi untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah kita menyusun laporan biaya produksi. Kalau sekarang kita bahas tentang metode harga pokok proses dengan menggunakan dua departemen produk yang diolah melalui dua departemen produksi, maka kita akan membuat dua laporan biaya. Ya, kita akan menyusun dua laporan biaya produksi. Yang pertama untuk departemen 1, kemudian yang kedua untuk departemen yang kedua. Ini ada contoh kasusnya PT Sinar Mulia. Untuk departemen 1, karena kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, Ibu memberikan Anda waktu kurang lebih 5 menit untuk menyelesaikan departemen 1. Departemen A ya, departemen A di sini. Bagaimana di sini ada ini contohnya ini PT Sinar Mulia ini bergerak dalam produksi tekstil. Dia menghasilkan produknya itu melalui dua departemen produksi. Yang pertama adalah departemen A, kemudian pindah ke departemen B, nanti dari departemen B baru dipindahkan ke gudang untuk dijual ya. Nah, ini ada keterangan departemen A ini yang masuk ke departemen A 1000 kg. Kemudian yang selesai dan dipindahkan ke departemen B adalah jadi transfer ya. Ini kata transfer ini artinya 800 ini dikirim ke departemen berikutnya. Kemudian departemen B menerima 800 kg, yang selesai dan dipindahkan ke gudang ini 600 kg. Ini work in prosesnya atau produk dalam prosesnya. Departemen A 200 kayaknya kurang ini. 200 kg konversi 60%. Kalau biaya konversi itu artinya apa? Biaya konversi. Biaya konversi ini artinya apa? Biaya tenaga kerja. Ya, artinya biaya tenaga kerja dan biaya kerja ini tingkat penyelesaiannya sama sebesar 60%. Ya. Kemudian di departemen B ini work in prosesnya 150 kg. Konversinya 70%. Ada yang mau mencoba menyelesaikan untuk departemen pertama. Jadi bikin dulu di sini data biayanya, data produksinya. Ya, kita buat dulu data produksi departemen A. Kemudian yang kedua menghitung unit ekuivalen. Nah, dari keterangan itu kan adik-adik sudah bisa lihat ya data produksinya, produk masuk, jumlah produk yang masuk itu sebesar 1000 kilogram. Nah, ini masuk proses produk selesai atau produk jadi transfer ke departemen B 800 kilogram. Ini work in prosesnya ya. Iya. Biaya bahan BTK BOP-nya 60%. Ini biaya produksi. Habis itu kita menghitung unit ekuivalen. Ayo, siapa yang mau coba? Ama?
Kan kalau ini kan tinggal masukkan 60%. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik. 120, 184, 138. 120, 184. 138. Siapa ya? Ibu minta ini deh, kalau saya ibu panggil nama ikut absen. Menghitung unit ekuivalen untuk biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja. Karena di sini keterangannya hanya menunjukkan biaya konversi, artinya biaya bahan baku itu sudah selesai. Yang ada adalah biaya konversi, penyelesaiannya adalah 60%. Itu tadi sudah ada rumusnya. Produk jadi ditambah persentase penyelesaian akhir dikali dengan produk dalam proses. Yang ketiga, menghitung unit ekuivalen. Siapa yang mau coba? Ayo coba. 8.000. Kasih. Jadi ini jumlah biaya produksi Departemen A ini 442.000. Sama ya? Iya, Bu. Di sini 442.000. Kalau misalnya Anda hitung kemudian ada yang tidak sama, berarti itu perhitungannya salah. Ya. Nanti kalau kita buat perhitungan untuk departemen yang kedua atau departemen B, maka ini harus dipindahkan. 800 kg yang kita pindahkan sebesar 376.000 ini akan menjadi harga pokok, ya, harga pokok yang ditransfer dari departemen A sebesar 376.000. Berarti kita tinggal menghitung biaya unit ekuivalen untuk departemen B. Perhitungannya akan sama dengan satu departemen. Yang bedanya adalah kalau di sini produk selesai ditransfer ke departemen B ini 800 kg, kita kalikan dengan total unit ekuivalen, total biaya produksi per unit dari departemen A, maka untuk di laporan biaya produksi departemen B nanti ini akan menjadi harga pokok yang ditransfer ke departemen B sebesar 376.000. Anda tinggal menghitung harga pokok dalam proses untuk biaya tenaga kerja, biaya bahan baku 100%, biaya konversi berubah menjadi 70%. Jadi 800 kg ini masuk, yang selesai yang dipindahkan ke gudang itu 650. 150 ini berubah menjadi WIP, ya, work in process. Jadi pada akhir bulan itu masih ada di departemen B 150 kg. Dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan bakunya masih sama 100%, artinya itu sudah habis. Kemudian biaya konversinya adalah 70%. Terakhir, diminta adalah membuat jurnal yang diperlukan, ya. Jadi sudah menyusun produksi departemen A, kemudian biaya produksi departemen B. Sekarang Anda diminta untuk menyajikan jurnal yang diperlukan. Ya, siapa yang akan mau mencoba? Ya, silakan. Mas apa, Nona? Ya, Ainun.
Oke, makasih. Terima kasih Nona. Ini jurnal, ini mencatat biaya produksi Departemen A. Lengkapi catatannya untuk Departemen B. Ya, karena jurnal ini sudah Ibu jelaskan di sebenarnya di materi metode harga pokok pesanan, job order costing. Bagaimana mencatat produk persediaan sampai pada produk proses sampai pada menyajikan harga pokok produk jadi. Ibu kira sekian untuk hari ini. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Masih kurang difahami dari penjelasan tadi, mulai dari Departemen A sampai pada Departemen B. Apakah masih ada yang belum jelas atau belum dimengerti? Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan kita hari ini dengan pembahasan metode harga pokok proses untuk 2 departemen produksi. Insyaallah pertemuan berikutnya sesuai dengan RPS yang sudah Ibu sampaikan di awal pertemuan, bahwa pertemuan kelima itu kita akan membahas tentang metode harga proses lanjutan, ya. Jadi Anda bisa membaca, ya, bisa lihat dari buku atau dari jurnal. Pengetahuan tentang metode harga pokok lanjutan sudah ada di RPS. Ibu kira untuk pertemuan hari ini sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darussalam Ambon. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pengajaran yang telah saya laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Darussalam Ambon, terkhusus kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, rekan-rekan sejawat dan mahasiswa yang menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran ini. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.